Hai Sobat Teknisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC994 pada program TNT. I do it my way, I do it my way. Let's go. I'm coming for the gold. All eyes on me. Let's go. Let's go. Welcome to the show. All eyes on me. Let's go. Let's go. Let's go. All eyes on me. Let's go. Ini dia, TNT dari 994. Seperti janji kita pada video sebelumnya bahwa kita akan berpindah pada studio yang baru. Nah, sekarang dapat Sobat Teknisi lihat, sekarang kita berada pada studio kita yang baru. Nah, oke Sobat, untuk tidak memperlama waktu, pada episode kita kali ini kita akan membahas sebuah produk yang tentunya masih mengenai mikroskop ya. Nah, pada video kita sebelumnya itu kita membahas tentang DWTCX ya. Nah, pada video kita yang sekarang ini kita akan membahas sebuah mikroskop yang hampir sama seperti DWTCX, tapi dari 994. Apa dia? Ini dia, mikroskop S500 dari 994. Biar nggak berlama-lama, oke Sobat Teknisi, untuk mempersingkat waktu kita, seperti biasa, mari kita buka unboxing produk S500 B3 dari 994. Nah, apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita lihat. Oke Sobat Teknisi, sekarang kita sudah unboxing S500 B3 dari 994. Nah, jadi inilah kelengkapan atau unit-unit yang Sobat Teknisi dapatkan ketika Sobat Teknisi membeli sebuah S500 dari 994. Sama seperti biasa, ada leher mikroskop, ada alas, ada klem, ada lensa 10-20, ada selongsong untuk kamera karena S500 B3 itu dia trinokuler, dan selanjutnya ada karet lensa, ada cover mikroskop, ada kunci untuk menguatkan tiang, dan yang terakhir itu ada unit dari S500 B3 dari 994, dan juga tentunya yang terakhir lampu mikroskop dari 994 juga. Oke Sobat Teknisi, seperti biasa untuk sesi selanjutnya kita coba untuk merakit mikroskop S500 B3 dari 994 dan sedikit memberikan tips dan trik dalam proses perakitannya. Oke, kita. Nah, untuk yang pertama seperti biasa Sobat, kita bakalan memasang terlebih dahulu tiang dari mikroskop. Nah, jadi S500 B3, kenapa tadi kita di awal berbicara bahwa ini hampir mirip dengan DWTCX dari Digital Wise, karena tipe dari S500 B3 itu sendiri dia bertiang tinggi atau panjang ya. Jadi dia bertiang kecil dan tinggi juga, sama dengan DWTCX dari Digital Wise. Nah, untuk pemasangan alas dan tiangnya dia menggunakan satu skrup besar, baut besar dari kunci L ya. Jadi dia udah dilengkapi juga dengan kunci L juga. Oke, langsung saja. Nah, karena dia cuma menggunakan satu kuncian, jadi Sobat Teknisi untuk pemasangan tiangnya itu cukup mudah ya. Cuman perlu kita perhatikan itu adalah kekuatan dari kunciannya, biar nanti ketika semua unit telah terpasang, komponen sudah terpasang, mikroskopnya aman. Oke, selanjutnya kita pasang leher dari mikroskopnya. Oke, nah sebelum memasang leher, kita pastikan dulu kuncian-kunciannya sudah kokoh, dan selanjutnya untuk tiang yang tinggi seperti video kita sebelumnya itu menggunakan double clamp atau dua kuncian agar si leher ini aman ketika diduduki oleh unit mikroskopnya, karena dia tiangnya kecil, jadi dia menggunakan double clamp. Nah, kita pasang dulu ring yang pertama. Nah, untuk settingannya nanti terakhir kita setting ya Sobat. Nah, selanjutnya setelah kita pastikan ini juga aman, kita pasang. Nah, jadi dia belum dikunci udah. Nah,
udah nahan. Karena udah kita kencangkan semua, kita buka dulu, kita longgarkan. Selanjutnya kita pasang unit. Sebelumnya kita pastikan semua komponennya aman, semua berfungsi normal ya. Karena sekarang kita tidak menggunakan lensa peninggi, nah kita coba buat turunkan agar settingannya mudah didapat. Oke, selanjutnya kita pasang lensa dan selongsong. Nah, untuk pemasangan lensa seperti biasa kita buka dulu tutup dari lensa, tutup lensa tempat CCTV-nya dan lensa mata. Nah, untuk S500B3 ini menggunakan lensa 10x20 perbesarannya. Sekarang lensa matanya sudah berada di posisi yang pas dan sudah terkunci. Nah, selanjutnya kita pasang selongsong. Jadi bawaan dari S500B3 dari 994 ini dia menggunakan selongsong. Jadi bukan menggunakan lensa CCTV ya. Nah, ini buat kamera. Untuk proses pemasangannya sebenarnya sangat mudah ya sobat isi. Jadi yang perlu diperhatikan itu sebenarnya seperti video kita sebelumnya, yang perlu diperhatikan tuh ketika proses pemasangannya, proses penyambungannya itu kekokohannya, terus ketepatan dalam proses pemasangan yang menggunakan ulir. Jadi unit dari mikroskop yang sobat inisi baru beli tidak terjadi kecacatan yang bisa mengakibatkan dalam jangka panjang nanti bakalan berdampak, mungkin bisa dol atau bahkan patah ya sobat. Atau dia ada beberapa itu juga ketika pemasangan lensa peninggi itu dia stuck dan susah untuk dibuka karena posisinya miring jadi paksa. Nah, selanjutnya ada karet lensa mata. Nah, ini boleh dipakai boleh enggak juga, tergantung kenyamanan masing-masing. Cuman sarannya ya dipakai. Oke, sobat isi, dan yang terakhir itu adalah komponennya. Biar pengerjaan atau ketika eksekusi sebuah pekerjaan sobat isi makin nyaman, nah menggunakan lampu mikroskop. Ini LED 56 dari 994 yang menggunakan 3 kuncian, sama seperti yang mikroskop 994 yang lainnya, seperti S670, 760 dan mikroskop S50, S500 ini dan S7050. Semuanya menggunakan lampu LED 56 dari 994. Jadi dia ada apa? Ada lekukan di sini. Jadi sobat tinggal pastikan dia berada di situ untuk penguncian dari lampu LED. Selalu diingat untuk pemasangan kabel ini diusahakan berada di belakang atau di leher dari mikroskop ini, dari celah yang di tengah ini sobat, agar tidak mengganggu sobat teknisi ketika sobat teknisi menggunakan mikroskop ketika pensolderan ataupun blower ya. Isi kabel ini tidak terbakar, tidak menghalangi pandangan juga ke bawah mikroskop. Nah, setelah kepasang semuanya, pastikan semua komponen terpasang dengan kokoh, dengan presisi juga udah benar semua. Maka sobat teknisi tinggal semua komponen sudah terpasang, dan yang terakhir
yaitu seperti biasa cover. Nah, ini digunakan nanti ya sobat Inisi di terakhir. Oke sobat Inisi, kita sudah selesai merakit mikroskop S500 B3 dari 994. Seperti inilah tampilan mikroskop S500 B3 dari 994 yang menggunakan tiang tinggi. Oke sobat, sekarang kita seperti biasa untuk selanjutnya kita bakalan coba untuk setting S500 B3. Nah, sebelumnya untuk settingan kita sebenarnya kan mulai dari lensa mata dulu. Jadi kemarin juga ada beberapa untuk sobat Inisi itu Bang, saya juga menggunakan ketika settingan mikroskop sebelah mata dulu atau saya langsung dua-duanya. Nah, itu sebenarnya senyaman dan bagaimana sobat Inisi bisa dapat titik fokus dari mikroskop. Jadi mau langsung dua-duanya disetting boleh, dan satu-satu juga boleh, ditutup dulu sebelah gimana juga, dan tidak ada yang salah sebenarnya. Oke, langsung saja kita setting S500 B3. Dia menggunakan lensa 10-20. Jadi sobat Inisi seperti biasa, sebelumnya pastikan dulu jarak antar matanya sudah pas. Nah, ketika sudah pas, sudah cocok, langsung kita cek dulu. Karena saya minus, saya mulai dari lensa minnya ke kiri. Sebelah mata dulu boleh, kita cari dulu titiknya yang jernih gimana. Ketika dirasa sudah cocok, nah, ketika cek di dua-duanya sudah pas juga, sekarang kita cek zoom out zoom in nya sudah normal semua. Karena kita tidak menggunakan lensa peninggi, jadi untuk yang sekarang ini terlihat sangat rendah sekali. Nah, untuk saran mikroskop S500 B3 ini lebih baik menggunakan lensa peninggi yang 0,5 ya sobat. Oke sobat, seperti itulah kira-kira proses pensettingan mikroskop S500 B3 sebelum digunakan. Jadi untuk sobat Inisi mau pakai sebelah mata ataupun dua belah mata langsung juga boleh. Nah, dan untuk saran S500 B3 ini lebih baik menggunakan lensa peninggi 0,5 karena bisa memaksimalkan kerja dari tiang S500 B3 yang dia tiangnya tinggi, dan juga memudahkan sobat Inisi ketika pengerjaan menggunakan blower ataupun solder, dan biar lebih luas aja ruang kerjanya. Nah, selanjutnya seperti biasa kita selalu mengingatkan ketika setelah selesai menggunakan mikroskop apapun mereknya, karena setiap pembelian mikroskop sobat Inisi pasti mendapatkan cover bawaan dari mikroskop. Jadi disarankan untuk sobat Inisi selalu menggunakan cover ketika mikroskop tidak digunakan, agar mikroskop terhindar dari kotoran debu ataupun kotoran-kotoran yang ada di sekitar lingkungan di tempat mikroskop ditaruh ya sobat Inisi. Jadi biar mikroskopnya lebih awet lagi, makanya lebih baik menggunakan cover bawaan. Tinggal ditutup saja, sebenarnya tinggal tutup aja. Nah, tinggal dirapatkan bawahnya. Maka mikroskop sobat Inisi sudah aman dari kotoran apapun, bahkan cairan-cairan apapun. Mungkin ada ketika servisan rame, lagi banyak kerjaan, sengaja tumpah kopi ataupun cairan apapun yang ada di lingkungan sobat Inisi, si mikroskopnya aman dari karat ataupun bahkan pecah lensa kah, atau baret lensa, karena part-part dari mikroskop itu harganya cukup mahal. Oke sobat Inisi, sebelum kita berada pada sesi akhir pada episode kali ini, mungkin sedikit saran untuk proses pembersihan dari mikroskop atau perawatan dari mikroskop sendiri. Itu sobat Inisi bisa menggunakan bahan-bahan yang tentunya lembut, agar lensa-lensa atau bahkan komponen-komponen yang lainnya yang rentan itu bisa terjaga dan tidak baret-baret. Ya, seperti penyedot debu bisa digunakan, atau kuas antistatik yang lembut, atau bahkan juga tisu antistatik. Sobat Inisi juga bisa menggunakan itu. Nah, oke sobat Inisi, sekian dulu video kita pada episode kali ini mengenai S500 B3. Jika ada pertanyaan dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar.
Dan jangan lupa juga selalu like, komen, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten TNT yang lainnya. Dan jangan lupa juga selalu follow akun-akun sosial media dari 994 seperti Instagram, TikTok, dan fanpage 994 di Facebook agar Sobat Teknisi tidak ketinggalan informasi apa saja mengenai 994. Saya Rizky, QC 994, pamit undur diri. Ciao.